wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah udah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok konseling? Belum. Kalau konseling individual kayak kalian ke psikiater, ke psikolog atau ke guru BK? Belum. Berarti ini pertama kali ya buat kalian ikut. Di sini nanti kita akan jelaskan apa itu BK kelompok dan kenapa diadain BK kelompok. Sebelumnya ada yang udah saling kenal belum sama teman-temannya? Belum. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, apa yang akan dibahas dari topik-topik selanjutnya, mungkin lebih baik kita perkenalan dulu biar lebih akrab lagi. Mau dari mana dulu? Saya kan kamu dulu. Perkenalkan, nama saya Nadia, Rizal Nasional. Saya dari kelas 9C. Hobinya apa? Perkenalkan, nama saya Naila dari kelas 8A. Hobinya itu membaca. Perkenalkan, nama saya Cemili dari kelas 9B. Hobi saya Perkenalkan, nama saya Rizky Gaulia, hobi saya adalah membaca. Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri, bisa dipanggil Nanda. Saya dari kelas 8B. Hobi saya masak. Perkenalkan, nama saya Selini Aulia, bisa dipanggil Dini, kelas 9C. Hobi membaca. Perkenalkan, nama saya Selin, bisa dipanggil Tasya. Saya dari kelas 7A. Hobi saya nyanyi. Terima kasih, semoga bisa mengikuti kegiatan yang baik ya semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kelompok pada hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin lebih baik kita baca doa dulu. Ada yang mau mimpi doa? Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok konseling, marilah kita sama-sama Oke, baik, terima kasih juga. Nah, sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mitra kelompok. Mitra kelompok itu di sini nanti kalian akan diskusi bareng dari beberapa topik dari saya atau dari kalian. Semisal kalian ada topik yang mau dibahas tentang apapun itu judulnya, nanti kita bakal ulas sampai tuntas. Kita di sini sharing, bakal tanya jawab, bakal ada diskusi saling nanya, nanti kalian juga saling jawab. Jadi kalian apa yang bertanyakan silahkan ditanyakan. Kalian yang sekiranya tahu materi itu atau topik itu yang kalian akan bisa. Jadi jangan kayak takut, ragu, salah ngomong atau apa. Karena kita di sini sama belajar, kita di sini untuk sharing. Di sini juga saya bakal ngejelasin adanya asas tentang kita kelompok. Yang pertama yaitu tentang kerahasiaan. Kerahasiaan itu dimana kalian bakal diwajibkan menjaga rahasia satu sama lain. Jadi kayak itu misalkan ada salah satu di antara kita yang bercerita tentang masalah pribadi, bukan topik dibahas, tapi masalah pribadi. Contohnya tentang pacar kalian, pasangan kalian, sahabat, tentang keluarga atau apa. Dan sebagai kita pendengar, itu kalian diwajibkan untuk menjaga rahasia. Jadi kayak kita aja yang mengikuti dengan kelompok ini, cukup kalian cukup tahu yang masalah ini yang maksudnya ekstrim. Jadi jangan disebarin ke teman kalian lagi dari kalian nanti. Meskipun kayak cerita sedikit itu sangat tidak diperbolehkan karena nantinya bakal pancing-pancing gitu kan yang namanya omongan gitu. Dan yang selanjutnya itu ada asas sukarela, yaitu dimana kalian harus diharuskan sukarela untuk mendengarkan, memberi motivasi, memberi semangat kepada teman kalian yang lagi curhat di sini, beserta ikut menjawab atau bertanya kayak gitu. Dan selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu di
boleh ada yang ditutup-tutupin, walaupun ada masalah yang harus diceritakan, yang harus kayak saya pengen cerita tapi saya takut, tapi saya ngerasa nggak enak atau apa, itu jangan, itu dibuang dulu, itu dikesampingkan dulu, karena diadakannya kelompok manfaatnya untuk itu. Jadi saya minta buat kalian nanti setelah kita mulai topiknya, setelah kita bakal tuntas masalahnya, kalian benar-benar terbuka gitu apa yang sedang kalian alami atau ada topik apa yang kalian tahu. Dan selanjutnya itu ada akses kegiatan. Akses kegiatan itu dimana kalian akan diminta ikut serta aktif dalam kelompok ini. Kalian aktif ke dalam bertanya, dalam menjawab, dan merespon satu sama lain. Ya termasuk saya juga. Ya mungkin bakal kita mulai aja langsung. Di sini ada yang mau bahas topiknya dulu atau udah ada topik yang mau dibahas? Udah. Kira-kira apa? Oh iya, tentang pacaran. Ya, benar-benar tentang pacaran itu menurut saya banyak tentang negatifnya. Saya pengen tahu dari kalian negatif dan positifnya dari pacaran itu apa? Bisa terjadi pelecehan seksual. Negatifnya itu. Ya, yang lain? Kalau positifnya mungkin ada dari semangat belajar. Ya, support system. Yang lain? Mungkin yang positifnya kita jadi terlalu fokus untuk pacaran dibandingkan belajar di sekolah. Oh iya. Yang lain fokus. Yang lain? Ada lagi dampak positif dan negatif dalam pacaran? Positifnya itu adalah kayak nyakitin kita sendiri, tapi itu ulah sendiri. Oh iya. Menurut saya pacaran tuh nguras tenaga, waktu, mental, dan bahkan bisa ke ekonomi juga. Mungkin kalian karena masih sekolah, jadi pacaran belum yang terlalu jauh banget yang sampai keluar main kesana kesini, sampai yang masih masalah itu belum terlalu dramatis. Tapi mungkin di usia 17 tahun ke atas, bahkan 20 tahun ke atas itu pacaran yang menurut teman seusia saya kebanyakan banyak drama gitu, kayak nggak boleh, kamu nggak boleh main sama si ini karena makin cemburunya gitu, kamu nggak boleh organisasi ini karena ada si ini. Terus kayak bisa juga ngedapetin cowok yang maaf kalau udah 17 tahun ke atas mungkin pikirannya ada tentang seksual gitu kan. Terus ada juga yang maaf mungkin cowok ini banyak gaya gitu, tapi dia ngaku ekonominya malah nggak baik, tapi malah ngedapetin cowok yang mungkin bisa dibilang sedikit berada. Jadi kayak sayang kita nonton, sayang kita ini, terus jadi pakai uang ceweknya gitu mungkin buat sekali dua kali. Iya, tapi selebihnya kan itu nggak baik gitu. Ya mungkin buat pacaran menurut saya pacarannya itu udah nggak baik gitu. Kalaupun mau kayak gitu ya mending pakai masing-masing sebenarnya. Terus nguras mental sih ya kalau lagi ribut lagi gitu. Nah, jadi menurut kalian gimana? Dari saya sih mending gak usah pacaran ya, karena udah kelihatan banget dari agama juga dilarang gitu kan. Apalagi kalau pacarnya yang kayak kasar gitu, main tangan gitu, itu Biasanya udah dari kasar, saling ngancem dan bisa juga seksual. Mungkin dari kalian ada yang hafal sama hadis atau ayat Al-Qurannya? Dan janganlah engkau mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalanan. Al-Isra ayat 32. Terima kasih udah. Ya dari itu aja udah jelas ya ngomongin itu sekarang. Jadi menurut kalian banyak dampak positif atau negatif nih di pacaran? negatif, banyak negatifnya. Ya, karena ya apalagi di sekolah tuh banyak banget musim-musim sampai ke hal seksual gitu ya. Banyak juga kan di sini yang banyak kasus-kasus yang kemarin aja ada dokter yang maaf mencabuli
hasilnya ya. Ada topik lain atau gimana? Ini udah cukup atau ada topik lain yang mau dibahas? Ada sih. Oh iya. Seharusnya ya yang misal yang pacaran ya, harusnya lebih dekat nih. Misal kalau jadi cowok ya jangan kayak terlalu jangan kasar kepada cewek gitu. Terus kalau pacaran cowok itu harus ingat kalau nggak boleh ke cewek nih main tangan gitu atau gimana gitu jangan. Apalagi sampai kayak apa tadi udah bilang kalau apa cowoknya belagu ya kan orangnya ceweknya yang berada tapi cowoknya yang belagu gitu. Jadi kebanyakan dan sekarang zamannya kebanyakan dari cowok tuh kalau mau jalan kemana dari pulang si cewek. Jadi kalau mau pacaran pertimbangan dulu buat si cowoknya nih. Jangan kayak ih kok kayak saya ini kayak gak punya malu ya gitu minta bayarin ke cewek gitu. Seharusnya yang ada di diri cowok tuh kita tuh harus mau ini aku mau nyari uang sendiri dulu deh baru saya mau pacaran gitu. Tanggapan yang lain tentang cowok yang bisu atau cowok yang kasar atau gimana? Ya cukup gitu ya. Saya juga bukan pengalaman, cuma saya ada teman yang juga nilainya jadi turun karena berpacaran gitu. Jadi dia tuh ketemunya di virtual, cuma dia apa ya, maaf tetap di hubungan yang toksik gitu. Jadi apa mengaruh ke nilainya gitu. Seharusnya jangan kenal dulu kalau masih sedikit. Lebih baik taruh sih ya, Iya, soalnya iya. dia zaman itu diajarin karena kalau udah cocok mungkin waktu taruh aja lebih untuk menghindari gimana enggak. Ada topik lain yang mau lanjut bahasnya? Ada kecuali jadi ini bahas tentang kemudian karena di lingkungan sekitar saya termasuk teman saya sendiri dia menjadi korban bullying di kelas. Jadi dia tuh anaknya pendiam, sangat pendiam. Bahkan mungkin ada satu orang di sini yang terus-terusan membuli dia. Apa kalian tahu kayak misalkan si orang ini dibully, kan kita juga nggak bisa nyalahin si pembulinya langsung ya, kita juga nggak bisa ngambil korbannya langsung karena kita nggak tahu asal usulnya apa. Bisa jadi si korbannya ini yang ulah duluan gitu. Emang masalahnya apa? Yang kalian ketahuin aja. Sebenarnya si yang dibully ini nggak ada masalah apa sih sebenarnya, nggak cari masalah juga. Dia cuma kayak diem aja, sedangkan dia diganggu gitu. Pernah juga mungkin mau dia kayak dipukul atau apa. Mungkin karena anaknya dia udah maaf kayak sedikit cupu mungkin, jadi punya teman yang agak tengil jahil kayak gitu, jadi kesempatan buat dia membuli gitu. Menurut kalian kenapa sih orang maksudnya ada orang yang sama saja itu membuli temannya? Kan bisa jadi mungkin karena dia cari perhatian, karena dia juga kan mungkin punya apa ya, nyari spotlight lah di sekolah, nyari spotlight di kelas, kayak saya pengen lihat keren, saya pengen lihat tuh mungkin dia punya latar belakang yang kurang baik juga gitu. Mungkin dia di rumahnya punya masalah keluarga atau anak terkenal, jadi dia lampiasin amarahnya ke korban dia. Mungkin juga begitu. Ya kayak apa ya, kebanyakan dia dari si pembuli ini kebanyakan yang kayak yang dia tadi ngomong, kebanyakan kayak gitu, kayak kekurangan kasih sayang orang tua, kayak ada masalah. Jadi kita si pembuli ini melampiaskan ke yang dibully, kayak seru kita ngebully nih kayak gitu. Jadi kayak emang dari itu kebanyakan yang apa, yang ngebully ini kurang kasih sayang gitu. Ya, dari sisi itunya seharusnya yang
yang dibulinya dia, harusnya yang itu tuh banyak harus berinteraksi kepada seseorang, biar nggak dikira cupu, biar orang tuh nyangkanya oh dia nggak apa banyak berinteraksi sama orang. Jadi kalau dia di kelas misal dia mati, orang tuh nyangkanya nih seru nih kita bully aja gitu. Ya gitu. Kalau dari yang harusnya yang dibully ini harus banyak berinteraksi kepada seseorang atau kayak apa gitu. Nah yang buat yang kayak nih yang dibully nih ya harusnya punya backingan di belakang biar kayak seperti teman gitu ya. Temennya harus ada selalu kayak ayo kita lawan si ini yang udah bully kamu kayak gini kan. Jadi yang apa si yang dibully ini nggak kesepian, nggak kayak ngerasa sendiri, kayak punya teman gitu. Jadi dari sini kan kita sudah belajar ya. Orang diem itu bukan rasa kayak ya udah sih diem orangnya sering kita bully. Enggak, kalau mungkin dia ada apa di keluarganya mungkin nggak ada masalah, nggak berani cerita. Jadi dia di kelasnya tuh diem gitu. Mungkin. Nah dari kita teman kelasnya harus kayak dia kasihan banget. Ayo kita ajak cerita, ajak ngobrol, ajak ke kantin gitu ya harusnya begitu. Kan menurut kamu tentang bullying gimana? Mungkin karena dia juga orangnya susah diajak ngobrol apa gimana. Jadi susah gitu ya. Dari yang lain? Saya setuju dengan pendapat Askia dan Nanda soal yang pembuli kurang kasih sayang atau berkenan. Cuman salahnya itu mungkin saya setuju beberapa persen Karena mungkin mentalnya kena ya gitu. Dia jadi kayak keluarganya kurang kasih sayang karena dia kesepian mungkin gitu betul kan? iya, tapi seharusnya dia nggak bersikap kayak gitu sih, karena dia juga pasti tahu rasanya dia gimana karena dia pernah kasih juga. Dan emang nggak seharusnya kayak gitu. Mungkin dia bisa mencari cara lain untuk melampiaskan emosinya dibandingkan membuli. Ya mungkin bercerita ke guru dengan konseling mungkin ya. Tapi kalau semisal ya dari gurunya atau dari siapa gitu nggak bekerja atau kan kita nih udah laporan nih ke guru kayak bu ini si ini itu membuli saya gitu ya, tapi si guru nggak mau bekerja nih, nggak mau untuk diem aja gitu. Kita tuh harus gimana gitu? Ada yang mau bantu jawab? Yang lain? Tapi itu sih dulu kayak bilangnya gitu kan, nggak membuli lagi gitu. Iya, tapi semisal ya semisal gurunya nggak ada pergerakan nih kayak gurunya diem aja, itu kita harus gimana gitu? Apakah itu lapor ke kepala sekolah? Tahap awal adanya kasus di sekolah itu yang pertama itu ke wali kelas. Setelah ke wali kelas itu ke guru BK. Kalau guru BK tidak menyanggupi itu langsung ke kepala sekolah. Dan juga kepala sekolah juga tidak menyanggupi karena mungkin masalahnya emang berat dan tidak bisa dialami ya, dikeluarkan langsung. Mungkin gitu. Kak, boleh cerita nggak pengalaman soalnya? Dulu ya, saya punya teman SD itu orangnya tuh diem gitu. Ya setiap diajak keluar nih, ayo keluar, dia nggak mau ya, gini aja, gini. Kenapa? Enggak, duluan aja. Paling dia kalau di kelas paling nulis apa nggak jelas nggak tahu. Ditanya lagi, ayo keluar, nggak mau. Kenapa? Ayo kita keluar, nggak mau. Pas udah saya tinggal kak itu ada tuh anak cewek cowok sama ngebully dia kayak ya Allah dia dikenal ngebully. Nah saya datang di situ, kenapa kok kamu ngebully sih? Biarin lah orang dia nggak mau berinteraksi sama saya, biarin dia tuh emang kayak gitu. Ya bodo amat, saya mau kayak gimana pun juga gitu kan. Nah si pembuli ini
udah saya ingatin jangan kayak gitu, tapi dia terus menerus kayak gitu loh teh. Masih ngebully aja. Iya masih ngebully, kayak dia tuh kayak merasa seneng ngebully dia gitu loh. Ngerasa keren. Iya, Oh, keren. saya berani nih gituin. Nah, padahal ya nggak ada tuh, nggak ada keren-kerennya tuh kayak malah gitu gimana Kita kasih cerita yang baik loh. Gitu. sampai ada bu 1 minggu kalau nggak salah si anaknya ini udah sekolah. Oh, Iya, kan saya mama saya kan punya nomor orang tuanya ya. Jadi saya pinjam lah HP mama. Mah, pinjam mau nelfon mamanya si ini. Itu kan bu, kenapa si ini udah sekolah? Lagi sakit, bilangnya gitu. Sakit kenapa? Katanya, ini udah tahu tangannya pada biru-biru. Saya pas terakhir lihat enggak biru-biru. Takutnya saya udah berpikiran gimana ya sama. Saya tanyain lah ke pembuli itu ya kan. Saya tanyain, kamu ngapain sih ini? Enggak saya apa-apain. Terus ya saya positif feeling aja ya udah. Nanti aku jenguk kok pulang sekolah. Saya jenguk pulang sekolah. Dia ngomong ke saya gini, ya tadi pulang sekolah saya didatengin sama mereka, diituin, direcehinnya, itu kayak bukan tangan nih kayak digini, dia dipukul pakai itu. berarti dia udah ngomong kekerasan. Iya, sih. kata dia nggak berani ngelawan kayak dia juga bilang ke orang tuanya itu jatuh, bilangnya begitu. Kok orang tuanya juga kurang percaya ya. Kata aku juga kan di situ orang tuanya nggak ada di luar ya, jadi kita ngobrol berdua. Kenapa kamu nggak bilang ke orang tua kamu kalau kamu dibully? Nggak berani saya. Kenapa kalau nggak berani juga coba aja ngomong, mungkin orang tua kamu bisa mendukung kamu gitu ya. Dia nggak berani teh. Jadi akhirnya saya diam ngomong ke orang tuanya, bu, dia tangannya lebam, dia ini bukan karena jatuh. Loh, ada tahu bu, dia dibully di sekolahnya begitu kan. Nah habis itu, besoknya si anaknya sekolah datang sama si ibunya, datangin si anak yang bully itu. Tapi si pembuli ini nggak mau itu teh, nggak mau jujur gitu. Kalau itu kesalahan dia, Iya. tetap kayak iya enggak aku begini gitu kan. Terus didatengin sama wali kelas, sudah diomongin baik-baik, tetap nggak mau jujur teh. Jadi kayak prinsip saya dari cerita ini, kalau kalian diapa-apain kayak dibully ya bagaimana, kalian tuh jangan diem. Harus kalau kalian punya teman, bilang ke teman kamu, bilang ke teman kalian kalau kalian tuh kena masalah ini, dibully di kelasnya gitu. Jangan diem, jangan merasa kita tuh sendiri. Kita tuh harus butuh pertolongan gitu. Jangan selalu diem aja gitu. Mungkin dari teman kita juga harus ada rasa simpati dari Iya, kalian. Saling peduli, saling maksudnya lihat orang di sekitar kalian, di sekeliling kalian, di dekat kalian. Ya kalau nggak bisa merhatiin satu sekolah, yang merhatiin teman kelas kalian aja dulu. Kalian kalau ada yang bully, kalian lapornya yang pertama itu ya emang harus ke wali kelas dulu. Mungkin nanti wali kelas bakal menasihati jika wali kelas sudah tidak menyanggupi, itu bakal guru BK, dan guru BK tidak menyanggupi itu akan sekolah. Dan kalian sebagai maksudnya orang sekitar jangan ikut ngebully gitu ya. Yang ada kan harus ngomongin gitu. Jadi kayak ditanya aja, dipanggil-panggil kamu kenapa. Takutnya emang si anak ini kan mau cerita ke kalian tuh karena dia punya trauma, karena dia punya trust issue kan. Takutnya saya cerita tapi malah kamu yang ada malah ngeledek atau apa gitu kan. Jadi kurang percaya. Jadi dari kalian juga harus berani membangun kepercayaan gitu kayak itu oke, kamu cerita ke aku jujur loh, aku ini loh gitu. Gimana caranya si teman kamu ini yang selalu takut terus tuh percaya ke kalian, berani terbuka, berani cerita sampai kayak ya benar-benar cerita gitu kan. Terus kalian juga harus ingetin kepada pembuli ini sampai dia kena efek jerak gitu ya. Dan yang saya ketahui kalau kasus kayak gini tuh ada yang ke BK itu ada jenis 3 tipe klien.
Yang pertama itu klien sukarela. Klien sukarela itu dimana dia seorang diri mengantarkan diri dia ke tempat konseling itu sendiri. Mungkin kalau orang pembeli nggak mungkin ya dia mengatakan itu saya harus membeli ini kan nggak boleh. Mungkin yang sukarela itu karena dia ada masalah keluarga atau percintaan atau apa itu salah satunya. Dan yang kedua ada klien yang diantar itu dimana kayak dari kalian dan orang sekitar yang melaporkan dia. Contohnya kalau yang melaporkan itu kasus sama yang seperti tadi pembulian atau pemerkosaan dan yang kayak gitulah, yang mungkin kalau yang diantar itu nggak mungkin dia sendiri bakal mengajukan diri. Dan yang terakhir itu ada klien jemputan itu dimana kalian atau orang sekitar mengadu kepada guru BK atau di kelas untuk memberi bimbingan, nasihat dan arahan kepada si korban atau si pelaku itu supaya boleh kasih arahan. Biasanya kalau klien yang klien jemputan seperti itu karena kasus kayak dia itu depresi, mental health yang mau bunuh diri, yang kasus-kasus yang kayak gitu lah. Kayak mas memberi tanggapan lain atau ada topik lain yang harus dibahas? Saya juga ada. Saya tuh nggak bingung, tapi dia tuh pintar. Tapi saya liburkan. Ya dong, sampaikan dong. Jadi gimana? Jadi mungkin dia liburnya itu secara karena dia mungkin bertekad dia maksudnya, karena mungkin dia juga mikir ngapain aku nyetekin dia, kan aku yang mikir gitu. Tapi si pembulinya ini ngotot mau ngontek tapi gak dicontekin, jadi akhirnya dia membuli gitu mungkin. Mungkin itu lebih ke memanfaatkan sih. Iya. Tapi bisa juga karena banyak kasus kayak gitu tuh orang pintar suka dibully. Emang kayak dia nih pintar gitu ya, terus si temennya dicontekan, terus udah dikasih nih sama si yang dibully, dan akhirnya nggak dikasihnya dia suka gini, ih kamu mau pelis, ih kamu mau gini, kayak dia kasih kekerasannya kepada si yang dibully ini. Jadi kayak ya kata-kata bisa dari pukulan juga, bisa ngomongin fisik. Jadi seharusnya enggak sih ya, seharusnya kita tuh nggak kayak gitu, kayak gimana ya, harusnya kita tuh Sadar diri ya, maksudnya yang namanya belajar ya udah masing-masing. belajar dia masing-masing. Kalau misal belajar bahasa. iya, kalau mau gitu jangan nyontek kayak tinggalnya ini nih contohnya kayak gimana sih, kita jelasin gitu ya, bukan minta contekannya gitu. Mungkin orang sekarang kebanyakan anak-anak sekolah itu suka mencontek dibandingkan pertanyaan. Nggak tahu. Bahkan mungkin kalau misalnya ujian gitu, karena mereka nggak tahu, nggak pernah belajar, sering nyontek, jadi mereka kayak keterusan Kecanduan gitu ya. kayak buku, bahkan bisa jadi HP. Jadi kayak mereka pengen nilainya bagus tanpa belajar. Iya, kurang. Sebenarnya kayak gitu tuh termasuk membuang diri sendiri ya, karena itu juga bukan dari hasil otak kita. Kalau mau kita terus nilainya bagus, coba kita belajar berusaha buat nilai kita bagus, belajar orang tua, bahkan dari diri kita sendiri. Harusnya begitu. Ada yang bingung, ada yang bertanya atau apa? Atau mungkin mereka kurang percaya diri sama kemampuan dirinya, jadi dia kayak aduh aku gak bisa, kayaknya aku ulang aja lah, aku gak sanggup, udah aku minta ini aja jawaban ke si A, si B. Pesimis. Ya. Ada yang bertanya atau Saya juga punya memang kelas orang yang pintar, tapi dia tuh mau ngasih tahu aku sama
maksimal orang itu bener kita ngajarin dong harusnya ke temennya kamu tuh harusnya gini ini tuh salah tahu itu gini diajakin belajar bareng diskusi bareng ya udah deh bakal kebawa rajinnya ya seenggaknya nggak males gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita diajarin juga kita sebenarnya mungkin mau mendengarkan jadi lebih cepat paham gitu. Jadi nggak usah ulang-ulang gitu penjelasannya. Iya sih mak maksudnya si anak ininya juga harusnya sadar diri kalau dia tuh kemampuannya kurang gitu ya di tentang akademik jadi dia kayak seenggaknya pulang sekolah atau apa latihan soal atau belajar baca jadi kayak kita juga harapan kalian tadi yang sudah disampaikan dari tanya jawab kalian tadi ada yang mau untuk menimpa lagi menjawab lagi apa udah cukup Oke, kita cukup kali ya. Oke, saya di sini punya SPC-nya buat keseluruhan aja biar nggak tegang banget karena tadi kan udah banyak membahas materi mungkin sedikit capek untuk merelakskan suasana. Kita ada speaking games gitu. Kalian udah tahu belum games yang sikut sakit sikap gitu? Udah ya, jadi nggak perlu kita jelasin, nggak perlu saya jelasin lagi. Kalau udah tahu, jadi kita langsung mulai aja kali ya. Kalau dulu kita majuan deh dulunya. Mundur sedikit lagi. Nah di sini buat teman-teman aja di sini ada satu buah barang. Nanti kalian sini bakal ngerebutin itu, pokoknya kayak salah gitu ya. Oke kita mulai aja. Barangnya saya taruh di sini. Mau pemanasan dulu atau langsung aja? Pemanasan dulu. Oke. Kita mulai ya. Sikut, sakit, sikut, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Oke, paham ya sama? Oke, kita mulai. Kita langsung mulai aja ya. Oke. Kita taruh ya barangnya. Sikut, sakit, sakit, sikut, sikut, sakit, sikut, sakit, sakit, sikut, sikut, sakit, sikat. Oke, buat aja ya. Oke, setelah games tadi kita bakal ada evaluasi dan penyampaian pesan-pesan setelah kalian mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Kayaknya kita munduran lagi ya duduknya kayak tadi biar Oke, tadi game sudah kita selesaikan, permainannya buat sesuatu aja, materi juga udah kita tuntaskan bareng-bareng buat diskusi tadi. Mungkin di sini saya akan menanyakan ke kalian buat pesan-pesan dan tentunya evaluasi saat berpenutup. Saya pengen tahu pesan dan pesan kalian setelah mengikuti bimbingan konseling kelompok pada hari ini tuh bagaimana kesan kalian untuk kita semua, untuk teman-teman, bahkan saya sendiri dan untuk orang-orang yang di luar sana yang pernah bullying, yang pacaran atau yang sebagainya tadi ya dari topik yang kita bahas. Mungkin ada dari kalian yang mau mengeluarkan pesan-pesan duluan. Pesan saya sebelum berproses baru pertama kali. Kalau pesan saya saling menjaga sama aja biar agak terjadi hal yang terus pesan saya pertama tuh kayak Rogi juga ya kan kita dari pertama ketemu kenal juga tapi kalau udah kayak itu memang ada senangnya gitu. Kalau dari pesan sih semoga kita bisa berkumpul lagi dan bertukar cerita gitu aja. Kesan saya sih awal contoh kita semua di sini belum kenal, cuman setelah kita udah saling kenal satu sama lain ya seru. Kesan saya sih semoga kita semua bisa menjadi diri lebih positif. Saya karena baru kenal lagi jadi
karena baru pertama kali mengikuti kegiatan kayak gini, jadi kayak canggung. Terus pesannya semoga kita bisa menjaga. Boleh cukup. Ya, saya mulai senang bisa mengenal sama lain, walaupun sedikit grogi. Pesan saya, semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih buat kalian semua yang udah mengikuti kelompok pada hari ini. Kebanyakan pesan kalian mengikuti ini grogi ya karena mereka belum tahu. Nah, saya harap di pertemuan, jika diadakan pertemuan kedepannya, bisa saling have fun aja gitu, di bawahnya have fun, jangan dibawa tegang, saling ya tanya jawab aja, saling sharing, saling diskusi, biar tidak tegang-tegang banget. Kita kalian mungkin kan kedepannya karena merasa mengenal, jadi kalian juga udah lebih enak. Oke, mungkin dengan pesan pada hari ini cukup ya dari kalian. Kebanyakan yang masih pada dulu ya. Mungkin nanti jika diadakan pertemuan selanjutnya udah nggak grogi lagi karena udah pernah ketemu gitu, udah saling kenal juga. Jadi nanti kalau misalkan diadakan lagi pertemuan bimbingan kelompok pada minggu kedua atau nanti akan diadakan lagi, kalian jangan takut sharing, jangan takut kayak masalah kalian nanti takut muncul atau gimana. Terus kayak buat tanya jawab juga kayak gitu, saling lempar aja gitu, saling bertanya, saling menjawab kalau yang kalian tahu gitu. Biar apa ya, maksudnya nggak grogi juga gitu. Nggak apa-apa kalian ngomong gimana, kayak ya udah ngomong aja apa yang kalian tahu, apa yang kalian tahu juga, karena kan di sini buat diskusi, buat kayak gitu. Kayak mungkin udah kita cukupkan. Oke, mungkin selanjutnya bakal ada evaluasi ya setelah bimbingan kelompok pada hari ini. Menurut kalian evaluasi pada bimbingan kelompok hari ini gimana? Nah, mungkin jangan malu untuk bertanya, karena di sini mungkin masih ada yang mau untuk bertanya atau meminta salah kata Atau menjawab ya. Ada yang kamu gitu ya? Kalau misalnya mau bimbing, tidak tindak lanjutan yang lebih diperhatikan. Semoga yang dari kasus pacaran ini ya, dari cewek maupun cowok, semoga bisa lebih baik lagi dan dipertimbangkan lagi yang buat pacarannya. Karena dari agama dulu jelas banget diharapkan yang pacaran. Terus kalau kita harus jadi diri kita sendiri dan harus jangan mikirin pacaran dulu lah. Kalau umur dari umuran segini harus fokus belajar, perbaiki diri. Kak, saya aja dulu. Oh iya, silakan. Yang saya dengan evaluasi ini tentang pacaran, semoga bisa dipertimbangkan lagi untuk menjalin hubungan. Dari segi agama juga sudah dilarang dan kita tidak boleh mendekati zina, karena itu juga perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Untuk bully, mungkin kedepannya yang korban bully bisa ngadu ke pihak yang sekolah atau wali kelasnya dulu. Untuk yang bully, harap jika mereka ada masalah dari keluarga dan melampiaskan untuk membuli, harap pertimbangkan lagi karena itu juga bisa merugikan orang lain. Mungkin bisa juga pergi ke psikolog atau ke guru bimbingan konseling untuk bercerita, setidaknya itu lebih baik daripada kita membuli.
depan